Linda mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Renza, untuk lelang ini, terima kasih banyak. Terima kasih telah memberi saya dan Aula Barang Antik kesempatan ini. Terima kasih kepada Anda. Aula Barang Antik dapat memiliki kesempatan untuk melambung ke langit." Tama melambaikan tangannya dan berkata, "Linda, kita dalam hubungan kerjasama. Melalui kerjasama, kita mengambil apa yang kita butuhkan, saling menguntungkan dan tumbuh bersama. Anda tidak harus mengucapkan terima kasih satu demi satu." Linda menganggukkan kepalanya sedikit sebagai tanda terima kasih. Lalu buru-buru berkata, "Baik Tuan Renza, dalam lelang ini, pendapatan dari pil peremajaan dan jimatnya bertambah hingga 149,23 triliun dolar. Namun, saat ini, dari perspektif keuangan, tidak ada biaya di balik pendapatan lebih dari 140 triliun dolar. Kalau kita tidak ada biaya, pokoknya semua laba bersih, untuk membayar PPh badan sebesar 25%. Lihat bagaimana ini harus dikoordinasikan secara wajar dan legal. Bahan baku untuk membuat pil peremajaan ada di pihakmu, begitu juga biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Apakah bisa dimasukkan?" Tama tertawa. "Berapa harga bahan mentahnya?" Dengan pendapatan 149,23 triliun dolar, 0,3 triliun dolar setelah titik desimal terlalu banyak, belum lagi saya membuat proses produksi sendiri, jadi tidak mungkin menghitung biayanya. Linda kaget tidak bisa berkata-kata dan berkata, "Tuan Renza, Anda benar-benar tidak mempertimbangkan untuk melakukan perencanaan? Ini lebih dari 30 triliun dolar. Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Tidak, lakukan saja seperti yang saya katakan. Bayar pajak sesuai dengan laba bersih." Linda menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, "Baik Tuan Renza, saya akan berbicara dengan bagian keuangan nanti untuk memperjelasnya." Tama mengangguk dan menambahkan, "Oke Linda, selain semua uang yang Elnor berikan sebelumnya, kemudian atas nama pelelangan, bantu saya mengeluarkan 10 triliun dolar dan sumbangkan ke Federasi Amal Indonesia. Tetapi harus ditentukan bahwa setengah dari uang ini harus digunakan untuk hidup, pendidikan dan perawatan medis bagi kaum miskin dan kaum muda di bawah usia 18 tahun, dan bayi, anak yatim, dan separuhnya lagi harus digunakan untuk pengobatan lanjut usia, fakir miskin, janda, yatim piatu, dan lanjut usia cacat yang berusia di atas 70 tahun. Dan ada persyaratan lain bahwa mereka tidak merilis informasi donor ke publik." Linda tertegun tak bisa berkata-kata, tapi dalam hatinya, dia berseru, "Ini 10 triliun dolar benar-benar ingin menyumbang begitu kasar?" Tama melanjutkan, "Benar, sumbangkan 1 miliar dolar lagi ke Jakarta. Penggunaannya tidak dibatasi. Selama bermanfaat untuk pengembangan Jakarta, gunakan saja untuk apa saja." Hati Linda bergetar saat dia mendengarkan. Dia telah melihat orang melakukan amal, tetapi benar-benar tidak pernah melihat amal seperti itu. Tapi Tama belum selesai saat ini. Dia teringat sesuatu dan berkata, "Benar Linda, aku juga ingin membangun panti asuhan besar di Jakarta. Syaratnya adalah untuk menampung setidaknya lebih dari 10.000 anak yatim, selain memberikan mereka keamanan hidup yang baik, tetapi juga untuk membangun taman kanak-kanak pendukung, serta sekolah yang konsisten selama 12 tahun. Semua biaya konstruksi, biaya tenaga kerja, biaya guru, biaya perawatan harian, semuanya ditanggung oleh saya, dan tim guru harus berkualitas tinggi, tidak hanya untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang sangat baik kepada anak-anak, tetapi juga untuk memungkinkan mereka membaca dari TK sampai lulus SMA tanpa diskriminasi. Selain itu, semua anak yang kuliah di panti asuhan ini, semua biaya kuliah dan biaya kuliah, biaya hidup ditanggung oleh panti asuhan." Berbicara tentang ini, Tama membalikkan kata-katanya dan berkata, "Selain itu, semua anak yang masuk universitas dari sini harus menandatangani perjanjian dengan panti asuhan, dan kedepannya, setelah lulus dari universitas atau master atau doktoral, mereka harus kembali bekerja di Jakarta setidaknya selama 5 tahun, agar mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan kota ini."
Meskipun Tama bukan penduduk asli Jakarta, ia telah lama menganggap kota ini sebagai kampung halaman keduanya. Dia telah tinggal di sini selama hampir 20 tahun, dan sekarang dia memiliki beberapa kemampuan. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk kota, khususnya untuk anak-anak yatim di Jakarta, serta kota-kota sekitarnya. Panti asuhan dan kompleks sekolah 12 tahun ini adalah mimpi yang ingin ia coba wujudkan. Dia sebenarnya sering mengingat kembali kehidupannya di panti asuhan, dan teman-teman kecil di sana. Dia sering memikirkan dirinya yang dulu, sesama penghuninya, beberapa di antaranya tersesat. Sebelum Leo menemukannya, semuanya sebenarnya tidak terlalu bagus. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa ia sebenarnya tidak menjalani pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu saja, ini bukan untuk menyalahkan panti asuhan atau Leo. Bagaimanapun, panti asuhan itu sendiri dapat memberi anak-anak ini perlindungan dari hujan, dan memastikan bahwa mereka diberi makan dan pakaian. Itu sudah sangat mengesankan. Tidak ada panti asuhan yang juga mengelola anak-anak ini untuk belajar di perguruan tinggi setelah dewasa. Meskipun Leo memiliki kemampuan untuk mengelola, tetapi untuk operasi normal panti asuhan semuanya dijaga tetap rendah. Namun ia juga tidak berani membiarkan kondisi panti asuhan terlihat terlalu luar biasa. Apalagi pada masa itu, sebagian besar panti asuhan karena dana memiliki kondisi yang agak sulit. Karena itu, meskipun sekolah menengah dan sekolah menengah Tama sangat bagus, tetapi setelah lulus dari sekolah menengah, untuk membiarkan adik-adik lainnya di fasilitas itu hidup sedikit lebih baik, mereka pergi ke komunitas lebih awal untuk bekerja. Saat itu, meskipun Leo menyesali hal ini, tetapi juga merasa bahwa ini lebih bermanfaat daripada merugikan Tama. Karena, Tama yang bekerja dan Tama mahasiswa universitas, dibandingkan dengan yang terakhir harus lebih terbuka pada kemungkinan sesuatu. Dalam lapisan pertimbangan ini, Leo tidak mengganggu keputusan Tama. Sekarang, Tama tidak memiliki kekhawatiran yang dimiliki Leo, jadi dia berniat membangun panti asuhan utopis, tidak hanya membiarkan anak-anak ini memiliki pendidikan dasar yang baik, dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga agar anak-anak ini tahu bagaimana bersyukur, dan di masa depan dapat berkontribusi pada pengembangan kekuatan kota itu sendiri. Linda mungkin bisa memahami ide Tama, jadi dia berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya pasti akan berkomunikasi dengan kota sesegera mungkin, untuk melihat apakah kami dapat membantu memecahkan masalah pemilihan lokasi dan kualifikasi terkait." Tama mengangguk dan menginstruksikan, "Tempatnya bisa terpencil, tetapi areanya harus besar. Kami ingin menampung lebih dari 10.000 anak, kehidupan mereka, belajar dan rekreasi sehari-hari, kegiatan seni dan olahraga. Di samping itu, juga perlu menyelesaikan staf yang relevan dan mengurus akomodasi dan masalah hidup mereka. Skalanya setidaknya harus sebesar universitas tingkat 10.000 orang, dan mungkin bahkan lebih besar." Linda berkata, "Tuan Renza jangan khawatir. Saya akan membicarakan masalah ini dengan pemerintah kota secara rinci. Anda ingin melakukan perbuatan baik yang begitu besar, kota ini pasti akan sangat mendukung." Tama menghela nafas, "Saya berharap melalui lelang pil peremajaan kami, seluruh popularitas internasional Jakarta dan tingkat perkembangan ekonomi dinaikkan ke tingkat, dan ketika sisi salju musim dingin dari proyek-proyek kelas atas itu ditentukan ketika saatnya tiba untuk memanggil kelompok orang kaya ini lagi ke Jakarta, biarkan mereka melakukan yang terbaik untuk berinvestasi di properti Jakarta. Pada saat itu, kota pasti akan melompat menjadi pesona bagi mereka." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.